sini teman-teman, menuju ke Wonopringgo ya. Jadi sekitar 100 meteran dari stasiun Pekalongan itu jalurnya berbelok ke arah sebelah kanan menuju ke Wonopringgo. Nah teman-teman, jalan yang saya lalui tadi itu dari sana ya, ternyata buntu sini karena memang ada apa namanya, ada irigasi baru kayaknya ini ya. Jadi untuk bekas jalurnya itu buntu. Sekarang kita coba lewat sini ya. Ini lanjutan dari jalur menuju ke Wonopringgo. Jadi konon untuk jalur kereta api dari Pekalongan menuju ke Wonopringgo ini dibongkar pada masa pemerintahan Jepang ya. Ini memang sudah sangat lama sekali nonaktifnya ya, dari sekitar tahun 1943an berarti ya, karena tahun 1942 itu Jepang baru masuk. Jadi kemungkinannya sekitar tahun berikutnya ya, 1943 mungkin hingga 1945an kayaknya, di antara tahun-tahun segitu. Nah, ini untuk bekas jalurnya sekarang sudah banyak berubah total ini ya. Tuh, teman-teman lihat sendiri. Ini kita akan menuju ke pemberhentian pertama. Oh, ini di sini ada papan aset milik PT Kereta Api. Kita menuju ke pemberhentian Tirto ya. Sekitar 550 meter lagi kita sampai di eks pemberhentian Tirto. Nah, itu juga masih ada pelang aset ya, yang menunjukkan bahwa ini itu merupakan tanah milik PT Kereta Api. Nah, ini bekas relnya sepertinya di pertengahan ini ya, pertengahan antara jalan yang di sebelah sana dengan jalan yang berada di sebelah sini teman-teman. Tuh, sini banyak sekali ya pelang-pelang aset milik PT Kereta Api. Cuman untuk real-realnya bisa teman-teman lihat sudah benar-benar nggak ada di sini ya. Ya seperti informasinya bahwa jalur ini itu udah dibongkar pada masa pemerintahan Jepang ya. Jadi ya bakal seperti inilah kondisinya gitu. Nah, di depan kita akan sampai di pemberhentian pertama, yaitu di pemberhentian Tirto atau stasiun Tirto ya. Stasiun atau lah mungkin dulu masih stoplas lah ya, bukan stasiun. Nah, sini Tirto juga udah nggak ada tanda-tandanya. Untuk pemberhentian Tirto itu berada di sekitar sini teman-teman. Untuk letak kilometernya sendiri itu berada di kilometer 1+700 kalau nggak salah ya. Oke, kita akan melanjutkan ke pemberhentian berikutnya. Kita akan menuju ke pemberhentian berikutnya, yaitu pemberhentian Buaran yang berada di kilometer 4+00 berarti 4 km ya. Nah, dari pemberhentian Tirto itu jaraknya sekitar 2,3 kilometeran lah ya. Untuk jalur dari Pekalongan menuju ke Wonopringgo itu dibangun menjadi dua segmen ya. Segmen pertama dari Pekalongan hingga ke Kedungwuni sepanjang 9 km itu diresmikan pada 7 Februari 1916. Sedangkan untuk segmen kedua dengan jarak 3 km dari Kedungwuni menuju ke Wonopringgo sekitar 1 Desember tahun 1916 ya.
Jadi bedanya cuma beberapa bulan aja ya, hampir setahunan lah hampir. Nah, nanti dari Wonogringo itu juga jalur tidak berakhir di Wonogringo ya. Jadi Wonogringo bukan terminus, tapi masih ada di arah selatannya lagi, yaitu menuju ke pabrik gula Wonogringo. Teman-teman, kita di sini berhenti dulu ya sebelum menuju ke AX Toplas Buaran. Nah, ini di sini ada bekas patok SCS, cuman kondisinya sudah sedikit tertimbun. Nah, ini nih untuk bekas patoknya, ini tulisannya masih lumayan cukup jelas ya. Ini SCS. Ini bukan, terus ada patok KI. Nah, ini patok KI. Nah, mungkin ini juga patok SCS kayaknya, mungkin ya. Cuman sudah ketutup kayaknya. Ini yang masih kelihatan cuman satu doang ya, juga udah kurang begitu jelas. Sekarang kita lanjutkan ke pemberhentian berikutnya, yaitu pemberhentian Kepuh Pekalongan ya, yang berada di kilometer 4,7, jadi sekitar 700 meter dari pemberhentian Buaran. Nah, di sini masih banyak sekali terpasang pelang-pelang aset milik PT KAI. Teman-teman lihat ya, di setiap samping jalan itu ada pelang-pelang aset ya. Nah, ini di depan juga ada, ini ada pelang aset di sebelah kanan, tadi di situ di sebelah kiri ya. Nah, ini pelang aset kayaknya masih baru, masih kinclong. Nah, teman-teman, menurut hasil komparasi peta, untuk pemberhentian Kepuh itu berada di sekitar sini ya, tepatnya di depan sana yang ada bangunan, dan jalurnya lurus ke sana menuju ke sawah ya, KPH atau stasiun Kepuh. Oke, kita akan lanjutkan menuju ke stasiun Sapu Garut yang berada di kilometer 6,3. Itu jaraknya berarti sekitar 1,1 km dari sini. Kita tidak bisa lurus ya. Nah, ini ada pelang aset. Teman-teman, di depan untuk pemberhentian Sapu Garut ya, tinggal 100 meteran lagi gitu sampai. Nah, teman-teman, jadi di sekitar sini untuk pemberhentian Sapu Garut yang berada di kilometer 6+300 ya. Dan kita selanjutnya akan melanjutkan perjalanan ke pemberhentian berikutnya, yaitu Kembangan yang berada di kilometer 7+400 atau sekitar 1,1 km dari sini. Jadi sekitar ini pemberhentiannya. Nah, teman-teman, di sini ada patok PT KAI ya. Nah, untuk pemberhentian Kembangannya itu berada di sekitar sini. Nah, ini di sekitar sini untuk pemberhentian Kembangan ya. Untuk pemberhentian Kembangan itu berada di kilometer 7+400 ya. Dan selanjutnya kita akan melanjutkan ke pemberhentian
Podo di kilometer 8 plus 800, di sekitar 1,4 km dari sini. Nah teman-teman, disinilah kira-kira untuk pemberhentian Podo ya, PDO di kilometer 8 plus 800. Sekarang kita akan lanjutkan ke pemberhentian Kedunguni di kilometer 9 plus 500, sekitar 2,4 km dari sini. Jadi untuk pemberhentian Podo, kalau pada bahasa Belandanya pada itu di sekitar sini. Cuman sekarang sudah tidak bisa diidentifikasi lagi ya, karena memang udah lama sekali dan mungkin bangunannya itu tidak besar ya, bukan bangunan stasiun yang ya gede lah gitu, mungkin hanya bangunan kecil aja. Ini ada jembatan, mungkin ada bekas standar ini jembatan ini apa namanya, bekas jembatan kereta. Kita muter dulu ya. Nah teman-teman, ini salah satu bekas peninggalan jalur kereta api dari Pekalongan ke Wonopringgo. Ini ada jembatan ya, selepas pemberhentian Podo atau Pada, di sini ada jembatan. Untuk fondasinya masih kokoh dan masih digunakan. Cuman untuk bentang jembatannya ini sudah diganti ya, dan bekas jembatannya juga udah dialih fungsikan sebagai jembatan penyeberangan warga. Oke, sekarang kita lanjut lagi menuju ke stasiun Kedunguni atau eks stasiun Kedunguni ke sebelah selatan sana. Ini bekas jembatannya lumayan ya, lumayan tinggi banget. Jadi memang dulu untuk bekas jalur relnya itu tinggi teman-teman. Nah itu sejajar untuk jalan depan ya. Nah jalan ini sejajar dengan jalan ini bekas rel dulunya. Cuman sekarang jadi pendek sekali. Kita lurus ke sini. Nah ini bekas jalurnya. Mungkin di jalan raya yang tadi yang besar itu ada bekas apa ya, mungkin di bawahnya ya kalau kita bongkar. Biasanya kan gitu ya, kalau ada rel yang terlibat di jalan itu dipotong sampai situ karena memang susah untuk membongkarnya. Biasanya itu masih ada terpendam. Sekarang kita menuju ke stasiun Kedunguni, karena memang ini bahkan stasiun terminus asalnya ya, sebelum dilanjutkan ke Wonopringgo. Nah teman-teman, kira-kira disinilah lokasi bekas stasiun Kedunguni di kilometer 9 plus 500, dan ini dulunya merupakan stasiun terminus di jalur Pekalongan Kedunguni sebelum akhirnya dilanjutkan menuju ke Wonopringgo. Sini sudah banyak berubah sekali, jadi untuk bekas stasiunnya itu sudah nggak ada ya. Oke lah, sekarang kita akan lanjut menuju ke eks stasiun Wonopringgo di kilometer 11 plus 900, dan selanjutnya kita melihat juga ke bekas pabrik gula atau stiker pabrik Wonopringgo yang sudah benar-benar banyak berubah ya. Jadi ya beginilah gitu. Nah ini ada pelang aset, ini masih kinclong pelang asetnya. Nanti di depan kita akan melihat eks jembatan.